Abdul Hopir dan Diki Rusvanda adalah pemain lama di pasar gelap jual beli satwa dilindungi. Keduanya paham betul dunia bisnis ilegal itu. Di kalangan peminat satwa yang dilindungi, urusan mencari satwa yang diinginkan diserahkan kepada Diki dan Abdul Hopir. Setelah mendapat pesanan, keduanya mencari satwa pesanan itu kepada jaringan pemburu di daerah-daerah. Setelah dapat, satwa pesanan itu kemudian disimpan. Diki dan Hopir menghubungi pemesan, membicarakan kesepakatan harga, termasuk biaya urusan surat-suratnya. Setelah sepakat dengan harga, keduanya memproses pemutihan asal-usul hewan dilindungi itu, termasuk menggunakan Balai Konservasi Hewan. Setelah mendapat sertifikat proses pemutihan, satwa pesanan dikirim kepada sang pemesan. Penitipan itu misalnya dari masyarakat yang memelihara dan ingin menitipkan satwanya itu bisa ke beberapa lembaga, misal lembaga konservasi ya seperti contoh Taman Safari atau kebun binatang. Bisa juga ke PPS atau Pusat Penyelamatan Satwa. Pemilik tidak bisa langsung menitipkan ke lembaga konservasi, tapi melalui BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Itu BKSDA yang akan menyalurkan, karena perpindahan satwa itu harus ada yang namanya surat angkut tanaman satwa dalam negeri. Harus ada SATBN seperti itu gitu. Nah, selama dia tidak menggunakan SATBN dan BAP penyerahan yang ditandatangani oleh BKSDA, berarti penyerahannya itu secara ilegal. Selain jumlah hewan yang dilindungi semakin berkurang di habitatnya, perburuan liar hingga perdagangan ilegal hewan-hewan dilindungi itu melibatkan Balai Konservasi Hewan secara diam-diam. Ada permintaan dari konsumen. Tim telusur mencoba memotret dari dekat bagaimana perdagangan satwa dilakukan secara terbuka di salah satu kawasan terkenal di Jakarta Timur. Berada tepat di pinggir jalan, para pedagang menjual aneka satwa seperti burung, monyet, kucing, dan satwa-satwa lainnya. Di lokasi ini, kabarnya juga menjual aneka satwa liar yang dilindungi. Kami mencoba untuk membeli seekor kucing hutan. Namun sepertinya pedagang di sini sedikit curiga dengan kami. Mereka tidak langsung merespon permintaan kami. Bang, ada itu nggak kucing hutan ya? Pedagang lainnya terlihat menjual musang. Kami pun mencoba bertransaksi untuk membeli musang tersebut. Ini nggak apa-apa tapi dipelihara, Bang? Ada lingkungan enggak? Apa? Bukan lingkungan, nggak apa-apa. Terus apa? Nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa nanti lingkungan itu susah. apa-apa, Mbak. Ini mah bebas. Ini bebas, Mbak. Karena apa? Ini nggak bau, Mbak. Hewan yang nggak pedik, jadi nggak bunyi gitu, nggak seperti anjing apa orang. Makan kopi itu kan keluar kopi. Iya ini. Tapi bener nih kagak gini ya, kan nggak dilindungin ya? Enggak, Mbak, kalau lindungin sini lagi aja, dua aja. Diambil. Itu kan banyak ya, Om. Kembali gocap ya? Iya. Iya, Mbak. Iya. Musang yang sudah jinak itu pun dengan mudah bisa kami beli. Tak ada pengawasan di sini. Padahal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebenarnya secara tegas melarang untuk menangkap, menyimpan, dan memperdagangkan hewan yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Ya, maksudnya si pihak yang menitipkan ini berhubungan dengan Balai KSDA, atau kalaupun kontak lebih dahulu ke Samarinda, pihak Samarinda segera mengontak kepada BPKSDA itu untuk dalam hal serah terimanya itu disaksikan dalam
dituangkan dalam berita acara, baik mengenai jenisnya, jumlahnya, kondisinya, dan sebagainya. Itu dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh beberapa pihak. Yang ini otoritas adalah BPKSDA. Dari pihak masyarakat misalnya lapor ke teman safari segera ke otoritas. Gitu. Nah mungkin ini kan bisa jadi oknum, bukan manajemen safari, belum tentu juga kan oknum juga gitu. Perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi berbanding lurus dengan tingkat kepunahan banyak satwa. Keberlangsungan kehidupan alam dan habitat hewan menjadi terancam. Satwa-satwa inilah yang punya peran di ekosistemnya, di hutan. Dan kita tahu, saya nggak perlu jelaskan bahwa kita perlu hutan ya. Mungkin banyak orang yang merasa tidak perlu hutan gitu. Kalau kita di Jakarta ini saja mungkin kita bisa hidup tanpa hutan. Kita sudah ada MRT, sudah ada supermarket. Tapi banyak yang lupa bahwa supply semua itu tidak bisa dilepaskan begitu ya. Dan satwa-satwa inilah yang merawat hutan itu. Ya. Kalau tanpa ada satwa, hutan tidak akan bisa berkembang begitu. Ya hutan akan terancam. Kehidupan akan terancam dan kita sendiri juga akhirnya akan terancam. Ini yang saya pikir perlu disadarkan dan kita mulai ada semacam gerakan di Indonesia yang sistematis, yang menyeluruh begitu, yang melibatkan banyak pihak. Kesadaran itu harus dimulai segera dan mungkin dituangkan nanti ke dalam peraturan perundangan dan sebagainya yang memang menjadi dasar untuk kita merubah kultur kita.